Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Nest.js. Kali ini kita akan belajar terkait dengan custom provider. Secara default, saat Anda mendaftarkan provider standar di dalam modul, Nest.js menggunakan notasi singkat seperti provider yang didaftarkan. Tetapi pada sebenarnya, dia akan menerjemahkan kode tersebut di balik layar menjadi sebuah objek dengan sintak lengkapnya, ada provider, kemudian ada use class-nya. Nah, gambarannya seperti ini, ada provide, kemudian use class. Tetapi dengan penulisan pendek, kita cukup mendaftarkan provider seperti ini. Nah, namun ada kalanya kebutuhan aplikasi, lebih kompleks. Misalnya, kita ingin membuat objek tiruan atau mock untuk pengujian, kemudian menyuntikkan nilai konstanta seperti konfigurasi atau membuat instan secara dinamis menggunakan factory. Nah, disinilah custom provider diperlukan. Nah, di Nest.js ada banyak, custom provider yang bisa dilakukan. Nah, ini salah satunya, yaitu value provider. Kita bisa menggunakan sebuah fungsi use value. Sintak use value berguna untuk menyuntikkan nilai konstanta, kemudian menghubungkan pustaka eksternal pihak ketiga ke dalam framework Nest, atau mengganti implementasi asli dengan objek atau tiruan. Nah, cara penulisannya seperti ini, kita bisa mendefinisikan, provider, kemudian di dalamnya ada provide, kemudian use value. Perintah dasarnya seperti ini. Kita akan, gunakan starter project yang sebelumnya kita punya ya. Silakan teman-teman buka lagi project-nya. Nah, sebelumnya kita memiliki starter project yang kosong seperti ini. Kalau misalkan kita jalankan, nah ini sudah berjalan ya. Jika kita jalankan melalui testing, ini hello world-nya sudah jalan. Nah, kita akan menggunakan starter ini untuk mencontohkan penggunaan custom provider. Nah, kita akan lebih sederhanakan di bagian ini. Ada beberapa yang tidak kita perlukan dulu. Ini kita bisa hapus dulu ya untuk tesnya. Kemudian ini controller tidak kita pakai juga. Ini bisa dihapus. Nah, kemudian service ini juga tidak kita butuhkan, kita hapus. Nah, kemudian yang ini bisa kita hapus. Nah, sederhananya ini lebih rapihnya seperti ini. Nah, kemudian kita akan coba buat sebuah modul baru di sini ya. Saya akan buatkan sebuah provider, misalkan database provider. Ini saya akan buat folder baru untuk namanya database. Nih, nah di dalamnya saya akan buat database provider. Saya akan buat file baru di sini, database.provider.ts. Nah, seperti ini. Nah, di dalamnya saya akan mengekspor sebuah konstanta, misalkan database provider namanya database provider. Ini isinya sebuah objek. Saya akan gunakan provide. Nah, provide ini kita akan gunakan namanya misalkan database config. Database config misalkan seperti ini. Kemudian kita gunakan use value. Nah, kalau misalkan kita kembali ke materinya, teman-teman bisa masuk ke fundamental, kemudian custom provider. Nah, di sini dijelaskan lebih detail ya. Nah, ada beberapa custom provider. Nah, ini yang standarnya. Nah, di sini custom provider ada standar provider. Nah, standar provider ini yang pernah kita pakai
sebelum-sebelumnya, itu standar provider, jadi tidak perlu contohkan lagi ya. Tindak controller, kemudian ada provider, tinggal panggil seperti ini, standar provider. Nah, kemudian kita akan, menggunakan yang custom provider. Nah, di sini kita bisa menggunakan use, value. Nah, use value ini seperti ini sintaknya ya. Nah, kita sudah, contohkan di beberapa contoh untuk standar, sekarang kita akan lakukan modifikasi. Saya close dulu. Ini use value-nya saya akan gunakan contoh sederhana seperti ini. Ini hanya untuk informasi saja ya. Saya akan save. Kemudian, di dalamnya lagi saya akan buat, service. Nah, service-nya saya akan buat menggunakan, nest CLI. Saya akan gunakan nest, kemudian generate, nah, service database namanya. Saya akan generate, nah nanti akan masuk seperti ini ya, wah service database. Nah, tapi ini akan masuk ke sini database service-nya, ini saya tidak ingin. Ini saya akan hapus ya. Nih, nanti kita buat modul sendiri di, bagian, database ini. Nah, di bagian ekspornya ini saya akan buat sebuah konstruktor, kita akan inject. Nah, kita buat sebuah konstruktor, di dalamnya kita akan panggil inject. Nah, inject ini bisa kita gunakan untuk, membuat custom-nya ya. Nah, kita akan panggil tadi namanya yang kita buat, di provider-nya ini ya, database config. Ini harus sama namanya di bagian sini, database config. Kemudian kita akan, definisikan private, eee, read only, eee, config. Ini saya akan buat tipenya any ya. Nah, config any, dan kita akan gunakan ini. Saya akan save dulu. Nah, ini untuk inject-nya sudah terdefinisi, kita tinggal buat function di sini. Misalkan namanya get config, kita tinggal panggil config-nya. Ini tipenya any juga ya. Kita save. Nah, ini, service-nya sudah kita buat. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan untuk modulnya. Oke, kita buka lagi, kita generate lagi nest G. Nah, kita akan membuat modul database. Kita generate. Oke, ini sudah terbentuk ya satu buah modul, database modul. Nah, di database modul kita akan definisikan di sini. Pertama, saya akan definisikan provider. Nah, ini kita akan panggil database provider. Ini kita panggil. Kemudian kita panggil juga untuk database service. Ini database, service-nya. Oke, selanjutnya kita ekspor supaya bisa digunakan ya. Seperti yang di video sebelumnya sudah kita coba, supaya sebuah provider ini bisa digunakan di tempat lain, kita harus mengekspornya. Ini kita akan ekspor dengan nama yang sama ya. Ini dua-duanya kita akan definisikan ini. Tinggal di save. Oke. Ini modulnya sudah kita ekspor. Nah, selanjutnya yang, sudah kita definisikan ini, kita akan gunakan di database ini, yang providernya ini ya, kita akan gunakan di modul lain. Misalkan saya akan buat satu buah modul user.
Nah, ini yang bagian, database modul, ini saya tidak perlukan, nanti kita pindah ya. Ini kita pindah ke, yang menggunakannya. Misalkan kita buat di sini sebuah modul user. Kita akan gunakan nest generate modul user. Nah, saya akan buat satu buah modul di sini, user. Nah, ini sudah saya buat modulnya ya. Nah, di dalam modul user, di sini kita akan import. Nah, kita import, kita import namanya database modul ke sini. Kita save. Oke. Kemudian kita akan tambahkan di sini untuk controllernya. Kita buka lagi. Nah, kita generate lagi. Nest generate controller user. Kita generate lagi. Nah, di sini sudah terbentuk untuk user controllernya. Nah, dalam user controller kita tinggal inject ya. Kita tinggal panggil. Nah, supaya lebih rapi, kita definisikan juga untuk penggunaan atau pemanggilan database-nya di dalam service. Jadi kita generate juga untuk service-nya. Tekan lagi Ctrl J. Saya akan generate lagi mesh generate service untuk user. Oke, terbentuk lagi ini service usernya. Nah, dalam user service kita akan gunakan di sini, akan inject ya. Kita buat sebuah constructor. Konstruktornya kita buat. Nah, di dalamnya kita buat sebuah private read only untuk database service. Database service ini kita akan isi dengan database service. Nah, seperti oke, kita akan save konstruktor belum pakai. Konstruktor ini harus ada seperti ini. Nah, oke, selanjutnya kita akan buat sebuah function get database config. Ini returnnya tadi apapun, tinggal kita panggil this, kita buat langsung ya, return this dot database service dot get config. Kita bisa langsung seperti kita save. Oke, ini terbentuk. Sekarang kita tinggal panggil ke dalam modul. Nah, di dalam modulnya kita panggil, bukan di modul ya, di controller. Nah, di controllernya kita panggil di sini. Kita inject lagi. Kita buat sebuah constructor private read only user service ya. Ini kita ambil dari user service. Oke. Tinggal kita buat lagi ini untuk routingnya. Kita gunakan metode get dan dekorator get. Oke, ini kita gunakan root-nya. Kita tinggal panggil database config service. Nah, ini kita akan kasih ini untuk datanya. Oke, ini sudah kepanggil ke sini. Nah, dalam modulnya, saya salah ini. Bukan di dalam modul, tapi di dalam
controller ya. Ini salah tempat. Nah, harus kemudian user service. Nah, port tempatnya di sini yang modul ini perlu kita hapus. Kita save. Nah, di sini kita butuh import database modul aja supaya bisa digunakan di controllernya. Nah, di sini. Nah, di bagian app modul kita hanya butuh user modul. Oke, kita kembali lagi ke running backgroundnya ini udah masih jalan. Sekarang kita ke root. Nah, di sini kita akan coba panggil usernya. Misalkan get users. Oke, kita akan save. Kita coba send. Lihat, ini ada localhost 5432 sesuai dengan provider yang tadi kita buat ya. Jadi ini sudah berhasil dipanggil ke controller ke sini berdasarkan service yang dibuat di sini. Nah, jadi ini sudah bisa saling berkomunikasi dengan menggunakan custom provider seperti ini. Oke, ini kita close. Nah, selanjutnya kita akan membuat lagi custom provider selanjutnya. Kan kita menggunakan use value ya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan use factory. Nah, sintak use factory digunakan untuk membuat provider secara dinamis. Objek atau nilai aktual yang akan disuntikan dihasilkan oleh sebuah factory. Keunggulan utama adalah keunggulan utama use factory ini dapat menerima argumen atau dependensi lain dan bersifat asinkron, bisa menunggu proses ya. Nah, kita akan gunakan fungsi use factory seperti ini. Jadi bedanya dengan yang sebelumnya, ini di bagian sini use factory. Kita bisa manfaatkan contoh yang sebelumnya sudah dibuat, yang provider ini kita akan tambahkan. Nah, di sini tinggal kita buatkan saja. Kita akan ekspor cons, misalkan connection ya, connection provider. Misalkan contohnya connection provider seperti ini. Nah, dalamnya kita akan provide, kita kasih nama misalkan database connection ya. Akan seperti ini. Oke, kemudian kita gunakan use factory. Kita akan gunakan use factory. Ini akan buat contoh sederhana saja. Kita akan return-kan, boleh diinjek seperti ini. Atau misalkan kita buat default juga boleh seperti. Nah, kita akan return-kan misalkan connected. Ini kita buat true dan driver misalkan Postgre dan created add-nya kita akan buat waktu saat ini. Oke. Nah, ini informasinya hanya seperti ini saja, database connection. Nah, selanjutnya kita tinggal masuk ke service. Nah, di bagian service kita tinggal tambahkan, ini kan sudah ada konstruktor satu ya, untuk inject. Nah, kita tinggal buat satu lagi. Kita buat lagi sebuah inject. Nah, namanya kita samakan. Tadi namanya ini database connection. Ini kita simpan ke sini. Kita jalankan, ini connection, tipenya ini.
Oke, kita save. Ini kita buat function baru namanya get connection dan kita returnkan connection. Oke, ini untuk service-nya. Nah, di dalam modulnya kita harus definisikan juga namanya di sini connection provider ya. Nah, connection provider-nya kita bisa import. Nah, seperti ini. Jadi, supaya bisa digunakan di tempat lain, kita harus ekspor juga di sini. Dan kita definisikan sebagai provider. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa gunakan di service. Dalam modulnya, karena ini sudah ada ya, database modul, ini tinggal kita tambahkan saja di service. Nah, di service-nya di sini. Nah, dalam service kita buat lagi sebuah function di sini. Get database connection. Nah, kita buat get connection-nya. Ini kemudian kita masuk ke controller buat ini service get connection. Kita masuk lagi ke root. Ini user udah kan get database connection. Ini kita tinggal save, kita send lagi. Oke, koneksi true, drivernya Postgre dan ini waktu saat ini. Ini sudah berhasil kita buat ya dan kita gunakan. Di provider yang pertama kita menggunakan use value, yang kedua kita gunakan use factory seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita bisa menggunakan class provider. Sintak use class memungkinkan Anda untuk memetakan sebuah token ke kelas yang berbeda secara dinamis. Ini sangat berguna untuk menyediakan implementasi yang berbeda berdasarkan kondisi tertentu. Misalnya memilih strategi logging atau database yang berbeda tergantung environment. Nah, contohnya seperti ini, kita bisa menggunakan use class ya. Oke, kita akan coba buat sebuah logging di sini ya. Jadi saya akan buat lagi untuk foldernya, saya akan kasih nama log. Nah, di dalamnya saya akan buat misalkan dia bisa konsol kalau misalkan dia bukan production atau development, kalau misalkan dia sudah production, dia akan dicetak ke file. Jadi kita bisa gunakan di sini konsol logger misalkan ini sebuah is ini untuk konsol loggernya. Ini sebelum kita gunakan kita perlu sebuah interface ya. Interface ini kita gunakan untuk diimplement di konsol logger ini. Jadi kita buat file namanya logger interface dot interface dot ps. Nah, dalamnya kita buat export abstract class misalkan logger service. Dalamnya hanya ada satu fungsi abstrak misalkan log ya. Dalamnya ada message yang isinya string dan ini void, tidak mereturnkan apa-apa. Seperti ini. Nah, selanjutnya dalam service-nya kita bisa gunakan langsung ya. Kita akan export class console
logger service. Ini kita akan implement logger service. Kita panggil logger service. Nah, kita akan gunakan log message, kemudian ini string, boleh didefinisikan atau tidak poinnya. Kita gunakan console log. Nah, ini kita berikan informasi bahwa ini sebuah log ya. Kita kasih array console misalkan. Kemudian kita message-nya kita simpan ke sini. Oke. Kita akan panggil logger service, kemudian di sini supaya bisa digunakan kita panggil injectable-nya. Add inject abstract injectable. Yang injectable yang ini untuk log dengan console. Saya buat file satu lagi untuk file logger. File logger dot service dot ts. Oke. Dalam file logger ini sederhana aja, hanya untuk informasi. Kita akan ekspor kelas file logger service. Ini file. Ini juga kita akan implement eh, logger service. Kita panggil logger service-nya. Oke, seperti itu saja. Nah, kita tinggal panggil lagi inject-nya ke add inject table. Oke, kita save. Nah, kita sudah memiliki logger console dan logger file. Nah, selanjutnya kita tinggal membuat modulnya ya. Kita manual coba buatnya ya. Logger dot modul dot ts. Oke. Ini kita definisikan dulu untuk eh, konstanta untuk use class-nya ya. Misalkan logger provider ini isinya kita akan isi dengan provide. Ini kita kasih nama logger service. Logger service ya. Oke, selanjutnya untuk use class-nya class ini kita akan cek nih. Misalkan proses .env, misalkan kita gunakan node env ya. Node env-nya misalkan ini production, ini akan console log service. Kalau production balik ya, harusnya file logger. Nah, kalau misalkan dia console logger service, kita import. Oke, ini masih error karena belum digunakan. Oke, sekarang kita akan buat sebuah kelas dulu. Kita akan import kelas logger modul. Ini seperti ini saja. Ini kita akan definisikan add
modul, kita panggil ya, baru di dalamnya kita akan definisikan provider, panggil ya, logger provider, dan untuk yang bisa dipakai konsol log set dan file logger ini yang bisa dipakai ya, log service dan file log service. Oke, ini sudah kita buat. Nah, sekarang bisa kita tambahkan ke dalam modul usernya. User, nah kita akan panggil ke sini. Logger modulnya, port, selanjutnya kita tinggal gunakan di dalam service. Nah, dalam service kita turunkan ya ini provider, ya kita tambahkan koma dan kita turunkan. Kita bikin lagi private read only logger service. Kita import logger service-nya. Misalkan di sini saya akan buat this dot logger service dot log. Nah, misalkan informasinya seperti ini. Get database config. Misalkan from user. Kita save. Oke, sekarang kita buka lagi. Error enggak? Oke, ini ada error ya. Nah, ini ekspor di modulnya. Provider logger modul. Nah, ini kita belum ekspor ya. Kita harus ekspor logger providernya, logger service ya. Lihat, nah ini sudah tidak error. Oke, sekarang kita coba panggil ke user. Oke, sudah muncul di sini harusnya ada konsol. Nah, ini sudah jalan ya konsolnya. Nah, ini development mode kita jalankan sebagai mode development. Ini tipenya konsol. Oke, itu kita menambahkan dengan log seperti itu ya. Kita gunakan use class. Nah, selanjutnya kita juga bisa membuat menggunakan use existing. Sintak use existing digunakan untuk membuat alias bagi provider yang sudah ada. Ini memungkinkan Anda mengakses provider yang sama dengan dua token yang berbeda. Jadi yang sudah ada kita gunakan lagi, tinggal kita gunakan use existing seperti ini. Kita bisa buka lagi kodenya ya. Saya close dulu semuanya. Oke, nah kita akan tambahkan di dalam logger modulnya ya. Kita masuk logger modul, kita ada. Kita tinggal buat di situ untuk use existing. Kan kita udah memiliki sampai sini ya.
Providernya kita akan tambahkan seperti ini, provide, kita akan kasih nama di sini, misalkan user logger. Nah, ini user logger isinya kita akan menggunakan yang sudah ada, use existing. Nah, yang kita pakai namanya logger service. Nah, ini yang kita gunakan. Nah, kita tinggal ekspor yang user loggernya ini supaya bisa kita gunakan di tempat lain. Kita gunakan user existing ini. Nah, kita bisa panggil di sini ya, bagian user service-nya, user service ini perlu kita inject. Logger service yang ada user loggernya. Ini kan sudah user log port inject-nya. Oke, user log. Nah, kita bisa tambahkan mungkin di sini ya. Ini sudah ada connection, kita akan user log di dot user log. Nah, database connection user log. Misalkan seperti ini, kita sudah menggunakan user log ke sini dengan inject. Kemudian kita buatkan untuk objek yang bisa kita gunakan di sini. Tinggal coba jalankan lagi. Kita lihat dulu. Nah, ini tidak error ya. Kita buka rootnya. Sekarang kita send. Nah, lihat ini konsolnya jalan. Console get database connection. Nah, kemudian kalau misalkan kita gunakan yang ini get database config from user. Jadi ini sudah berhasil ya, kita tambahkan ke sini. Nah, jadi ini menggunakan user log dan ini menggunakan yang logger service. Oke, untuk custom provider yang basic yang sering digunakan kurang lebih seperti itu. Untuk teman-teman yang ingin mendalami lebih jauh terkait dengan custom provider, di sini ada dokumentasinya. Silahkan dibaca dan dicoba-coba untuk memperdalamnya. Dan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.